Jangan lihat apa yang aku punya, jangan lihat apa yang aku tidak punya, tapi lihat aku ini dicintai sama Allah. Jadi kalau kalian cinta aku, kalian dicintai oleh Allah. Jadi lihat aku ini dicintai Allah, lihat Allahnya, jangan lihat akunya, paham? Cintai Allah karena Allah ngasih nikmat-nikmat. Rasul mengatakan SAW, cintai aku karena Allah mencintai aku. Wahibbu ahla baiti lihubbi. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib, cintailah putu kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi, lihubbi, karena aku mencintai mereka, karena kalian mencintai aku, paham? Karena kalian mencintai aku. Kalau kalian mencintai aku, cintai mereka, jangan lihat merekanya. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cintai itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya, tutup aibnya. Kalau bodoh, ajari dia. Kalau kurang baik, bimbing ke arah yang lebih baik. Jangan kamu hinakan, lihat akunya, lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya, saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan, kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak ingin ikut-ikut dalam kelompok yang nggak dicintai Nabi. Paham? Termasuk begitu juga terhadap ulama. Hati-hati. Karena ulama itu dicintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masih pilih-pilih ulama, ulamanya senada dicintai, beda nada dimusuhi, yang ngeri. Ya ngeri. Lihat saja Rasulullahnya. Oh, saya cinta Rasulullah, Rasulullah cinta ulama. Ada ulama yang kurang benar, tutup aibnya, nasehatin. Nasehatin itu caranya bagaimana? Ngomong ape, ojo mbok bongkar aib, ya jangan bongkar aibnya, tutup keburukannya, doakan terus agar bisa jadi lebih baik. Sampai di sini paham? Nah kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeri loh. Karena Nabi Ibrahim doa, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib, itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Nah, berarti kalau tidak mencintai, kelompok yang nggak mencintai ini termasuk yang dipilih atau dibuang ini? Dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bersikaplah yang benar dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukti kemuliaan kita. Saya ini Habib, tapi saya cinta Habib yang lain. Kenapa? Karena saya pengen barokah. Kalau saya sampai nggak cinta Habib yang lain, berarti saya termasuk yang dicoret itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dicoret. Ya, berarti kamu termasuk yang membenci. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku dan para pemirsa yang budiman, yang pertama, semua umat Islam sudah mengetahui, sudah mengerti bahwa kewajiban bagi dirinya untuk mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya, bahkan saudara-saudaranya sesama muslim,
adalah suatu keniscayaan, karena telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Dan disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Namun, jika ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diadakan penelitian dan verifikasi data, ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak terkonfirmasi melalui tes kode kromosom dalam darahnya, ternyata gen Arabnya tidak memenuhi unsur untuk digolongkan kepada Hashimi saja, maka berarti itu nasabun batilun ghairu sahih. Wajib hukumnya dijelaskan kepada masyarakat publik, karena pengakuan nasab mereka telah dipublikasikan sehingga masyarakat bisa menyadari, dan mereka pun juga ikut sadar, karena tidak boleh membiarkan itu. Kenapa tidak boleh dibiarkan? Karena sedemikian itu merupakan bentuk istighfaf bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, penghinaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah menegaskan, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad." Bahkan Imam Malik berkata, "Man intasaba ila alin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil batil yudrabu darban waji'a wa yushahharu wa yuhbasu habasan tawila hatta tadhhura taubatuhu li'annahu istighfafun bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Oleh sebab itu Imam Nawawi berkata di dalam fatwanya di halaman 266-267, "La farqa fi dzalika baina ma kana fil ahkam wa ma la hukma fihi." Terus Imam Al-Manawi berkata di dalam kitab Faidul Qadir juz 2 halaman 476, berdusta atas nama Nabi berarti itu bagian dari idza, menyakitkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di juz 6 halaman 216, biasanya kata beliau, perbuatan itu dilakukan oleh ahluz zanadiqah, orang-orang yang berfaham zindiq. Makanya mereka berani berkhurafat yang menyesatkan akidah. Oleh sebab itu, kenapa wajib diverifikasi? Yang bagi itu bermakna yajib, karena berkaitan dengan istighfar bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, Habib Novel Al-Idrus telah nyata dan jelas, baik melalui verifikasi data, verifikasi sumber yang dijadikan rujukan, melalui tes kromosom di dalam darah, semuanya gagal. Berarti yang namanya Habib Novel Al-Idrus ini bukan keturunan baginda Nabi, tapi bagian dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang harus diluruskan. Maka sangat wajar jika pernyataannya harus ditanggapi. Terus yang ketiga, bahwa yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ulama mengatakan ay ila masakini dzurriyyatihim, jadikanlah hati-hati sebagian dari manusia
condong, cinta, senang, ingin ke tempat itu, ke tempat di mana zuriyah Nabi Ibrahim ada. Di mana tempat itu adalah lembah atau jurang yang gersang, namun disitulah tanah suci Baitullah yang dicenderungi oleh manusia, yang dicintai oleh manusia untuk dikunjungi. Oleh sebab itu dalam doa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam jelas dikatakan, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di mana wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram itu? Yaitu di tanah suci Mekah, di tanah haram. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang bermula dari keturunan Nabi Ismail yang ada di tanah haram, bukan di tempat yang lain. Apalagi Novel Al-Idrus ini tidak pernah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Ismail, karena setelah diuji genetik di dalam darahnya tidak pernah bisa dikonfirmasi sebagai keturunan Quraisy. Apalagi Hashimi, Quraisy saja keturunan Nabi Ismail tidak masuk. Maka berarti Novel Al-Idrus ini telah menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Apalagi Hashimi, Quraisy saja keturunan Nabi Ismail tidak masuk. Maka berarti Novel Al-Idrus ini telah menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Maka berarti masuk kepada man qala fil Qur'an bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Menafsiri Al-Qur'an hanya melalui nafsunya, tidak dengan ilmunya, tidak dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh ulama. Maka ini harus disampaikan kepada publik sebagaimana Sunan Tirmidzi dengan nomor hadis 2874.